Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita belajar tema 5 terakhir dengan materi IPA. Anak-anak, kenapa di kegelapan kita tidak bisa melihat apa-apa ya? Kita hanya bisa melihat sekeliling karena adanya cahaya, lebih tepatnya pantulan cahaya. Pemantulan cahaya atau refleksi adalah cahaya yang memantul ketika mengenai sesuatu. Pemantulan cahaya dibagi dua. Yang pertama, pemantulan cahaya teratur, dan yang kedua, pemantulan cahaya tidak teratur. Pemantulan cahaya teratur itu terjadi jika cahaya mengenai permukaan benda yang rata. Contohnya, cermin datar. Saat kita bercermin, kita akan melihat wajah kita. Kemudian ada juga permukaan air yang tenang. Yang kedua, pemantulan cahaya tidak teratur terjadi ketika sinar datang mengenai benda yang permukaannya tidak rata. Salah satu benda yang bisa memantulkan cahaya adalah cermin. Ada 3 jenis cermin. Yang pertama adalah cermin datar, cermin cekung, dan juga cermin cembung. Yang pertama adalah cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang bidang pantulannya datar. Contohnya, cermin yang biasanya ada di rumah. Sifat bayangan pada cermin datar adalah tegak, maya, dan sama besar. Yang kedua adalah cermin cekung. Cermin cekung merupakan cermin yang bidang pantulannya melengkung ke arah dalam. Biasanya cermin cekung itu digunakan pada reflektor lampu mobil atau senter. Kalau di rumah biasanya kita bisa menemukan pada sendok stainless steel. Bayangan pada cermin cekung terbentuk karena letak benda pada cermin. Jika benda dekat dengan cermin, maka bayangannya tegak, diperkecil, dan maya. Dan jika benda jauh dari cermin, maka bayangannya bersifat nyata dan terbalik. Dan yang terakhir adalah cermin cembung. Cermin cembung merupakan cermin yang bidang pantulannya melengkung keluar. Kita bisa menemukan contoh cermin cembung pada kaca spion. Sedangkan sifat bayangan cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Selain cermin, ada benda-benda lainnya yang memanfaatkan sumber cahaya. Yang pertama adalah loop. Loop dapat membantu kita melihat benda-benda yang terlihat kecil seperti tulisan pada buku. Dalam memperbesar suatu benda, loop menerapkan sifat cahaya yaitu dapat dibiaskan. Titik yang kedua yaitu kacamata. Lensa pada kacamata terbuat dari cermin cekung dan juga cembung. Salah satu sifat lensa adalah dapat membelokkan cahaya. Cahaya dari luar menembus lensa yang bening dan kemudian dibelokkan ke retina mata. Benda yang ketiga adalah mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil seperti bakteri dan juga jamur. Mikroskop dapat memperbesar bayangan hingga 100 kali, sehingga kita bisa melihat benda yang lebih kecil dengan jelas. Selanjutnya adalah periskop. Periskop merupakan alat optik yang berbentuk teropong yang mana arahnya bisa dibelokkan, sehingga objek tidak harus berada di depannya. Periskop biasanya digunakan pada kapal selam untuk mengetahui keadaan di sekitar. Periskop memanfaatkan cahaya dapat dipantulkan. Cara kerja periskop, cahaya datang ke cermin yang pertama, kemudian dipantulkan ke cermin yang kedua. Nah, dari situlah pengamat bisa melihat keadaan sekitar. Ya, mungkin itu yang bisa Bu Ari sampaikan. Kurang dan lebihnya Bu Ari mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.